Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Syamhaki dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 kelas D. Saat ini saya akan menyampaikan materi penyuluhan agama terkait modernisasi. Modernisasi ialah segala sesuatu yang bersangkutan dengan masa kini atau sikap hidup yang dianut pada masa kini. Sedangkan penyuluh agama ialah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran. Nah, berbicara tentang penyuluhan agama dengan modernisasi sangatlah penting karena persoalan hidup dan kehidupan manusia semakin kompleks sehingga perlu adanya usaha dari kelompok yang berkompeten, yaitu penyuluh agama, guna untuk melahirkan konsep dakwah yang dapat diterima oleh masyarakat. Bahkan, peran agama dan penyuluh agama pada era globalisasi ini harus diletakkan pada posisi yang paling tinggi. Dikarenakan, pada era modern seperti sekarang ini, masyarakat banyak yang mengesampingkan nilai-nilai keagamaan demi mengejar kehidupan duniawi, khususnya pada masyarakat yang tinggal di kota. Merumuskan agama di tengah modernitas kehidupan manusia bukanlah suatu hal yang mudah. Modernitas dianggap sebagai fase kehidupan yang berevolusi dan memberi kenikmatan dalam kehidupan. Era modernitas di mana dimensi kehidupan tengah mengalami proses modernisasi dan agama juga perlu berbenah, yakni seperti aspek pemahaman sebuah agama harus mampu bersinergi dengan era modernisasi. Modernisasi kehidupan adalah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi. Peran dan fungsi agama secara substansial mutlak diarahkan ke arah spiritualis dan religius yang bermakna bagi kehidupan modernitas. Kemudian, tantangan profesi penyuluh agama pada era modern saat ini semakin kompleks. Para penyuluh agama dihadapkan dengan berbagai perubahan yang terjadi pada masyarakat yang secara global. Akibatnya, dari adanya globalisasi ini, pola pikir dan tingkah laku masyarakat mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Ada beberapa tantangan yang berat yang harus dihadapi oleh penyuluh agama, yaitu diantaranya perubahan perilaku masyarakat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkembangnya wacana Islam yang fundamentalis dan radikal di satu sisi serta Islam liberal di sisi lain. Dan terakhir, tantangan dalam mengatasi problem moralitas dan karakter bangsa yang kian merosot dan melemah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergitas antara pemerintah dan organisasi dakwah, termasuk penyuluh agama. Kerjasama antara ketiganya merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan dalam mengembangkan dakwah yang bersifat transformatif di masa yang akan datang. Penyuluh agama juga dihadapkan pada tantangan yang berkaitan dengan pembenahan moralitas bangsa Indonesia. Berbagai kasus moralitas yang mendera bangsa ini kian hari kian memprihatinkan. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dari berbagai pihak untuk mengatasi persoalan bangsa. Salah satunya ialah para penyuluh agama. Mereka perlu bekerja keras, cerdas, dan profesional dalam menangani berbagai tantangan. Maka, para penyuluh agama perlu diberdayakan dan mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat dan pemerintah. Begitupun dengan peran penyuluh agama di era globalisasi ini, bahwa penyuluh agama sebagai figur atau pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah.
Dengan kepemimpinannya, penyuluh agama tidak hanya memberi penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Kemudian, penyuluh agama juga sebagai agen of change, yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan ke arah kemajuan di era globalisasi ini. Perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif, karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Seorang penyuluh agama juga harus bisa menggunakan dan menerima pemikiran-pemikiran dari hasil ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hasilnya dari kemajuan teknologi bisa dijadikan sarana dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang kaitannya dengan dakwah dan teknologi informasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.